Kali ini kau tidak akan kulepaskan lagi, Mahesa. Tidak malu berkelahi dengan anak kecil, main keroyokan. Apa aku tidak salah dengar? Itu kan suara Kalagondang. Masa lupa nenek peot? Tunjukkan wajah aslimu. Cepat. Awas Grandong. Dia bukan Mahesa. Dia Kalagondang. Pucuk dicinta ulam tiba. Mau jajal kesaktian Grandong? Malah si nenek peot yang datang. Grandong, tangkap Kalagondang. Hidup atau mati? Weleh. Begitu bernapsunya kau. Tidak berani ya menangkap aku sendiri? Siapa yang takut? Ayo Grandong, kita tangkap dia sama-sama. Katanya tidak takut. Kok main keroyok seperti anak kecil? Saya disuruh sembara mencari Kiai Ageng Bantaran dan Kiai Johari. Kaca lopianku menunjukkan kau yang menangkapnya. Di mana kau sembunyikan? Katanya tahu. Kenapa tanya? Kau tidak akan kuat menahan kesaktian tongkatku ini, Lampir. Sekarang katakan, di mana kedua kiai itu kau tahan? Kenapa tidak kau lihat di kaca lopianmu? Tempat tahanan kedua kiai itu kau tutupi dengan mantra cahaya irengmu, ya kan? Tidak. Kalau tidak, kaca lopianku bisa menerima gambarnya. Mampus kau sekarang kalau kondang. Sontoloyo,
Kenapa aku yang diikat? Karena kesombongan. Kurang ajar. Merampas tanah milik penduduk miskin. Ya, penduduk tidak berani melawan. Sebab Pak Kuwi yang berani melawan, dibunuh langsung di hadapan mereka. Biadab. Kompeni itu harus dihajar seperti mereka menghajar bangsa kita. Akur, Nyai Dewi Racun sudah setuju kalau kita akan menyerbu markas kompeni. Mahesa? Ayah, itu Mahesa, ayah. Ayo kita temui mereka. Sabar, jangan gaduh. Nanti mereka jadi tahu kalau diintai oleh kita. Ayo. Nyai Dewi? Nyai Dewi, Ada apa? kami mau menyerang markas kompeni. Jangan gegabah. Kompeni itu sangat kuat. Pasukan Mataram saja kalang kabut menghadapi pasukan kompeni. Apalagi kalian yang bukan pasukan. Kami tidak akan menggunakan cara tentara berperang. Tetapi kami akan menggunakan cara pendekar. Tubuh kamu itu belum sembuh, Mahesa. Memang racun dalam tubuhmu itu sudah bersih. Tapi kamu butuh beberapa hari lagi untuk memulihkan tenaga kamu. Terima kasih atas perhatiannya Dewi pada diri saya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kekuatan tenaga saya dapat pulih kembali seperti semula. Ya. Guru, saya ingin ikut dengan Mahesa menyerang markas kompeni. Saya juga, Guru. Saya juga, Guru. Aku senang melihat kalian murid-muridku punya jiwa patriot, mengusir bangsa penindas. Tapi kalian harus sabar, karena semua itu harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Sepertinya Mahesa sudah sehat. Pasti Dewi Racun sendiri yang mengobatinya. Mahesa bersedia mengawini saya, ayah. Saya harus menikah dengan dia. Apa iya? Iya. Ayah tidak percaya saya bilang iya. Pal, anakmu ini cantik. Kalau Mahesa menjanjikan mau menikahi anakmu, aku percaya sekali. Wah, beruntung sekali kalau kau mendapatkan Mahesa menjadi menantu kamu. Sebab calon menantumu itu katanya anak Sembara. Ya, kalau benar Sembara yang akan menjadi besanku, aku terima dengan kedua tangan terbuka. Tapi benar atau tidak, kita belum tahu. Jangan-jangan anak penjual daun. Pokoknya anak siapapun saya harus kawin dengan Mahesa yang ada di dalam gua itu. Wah, repot Pal kalau begini Pal. Anakmu sudah ngebet. Bagaimana nanti malam? Kita ambil Mahesa. Iya, nanti malam. Siapa kau? Mau apa? Oh, rupanya mau main-main dengan aku. Rupanya kau di situ. Perlihatkan dirimu. Cepat! Pengecut. Beraninya main sembunyi-sembunyi. Ayo, cepat keluar. Mana kehebatan? Setelah kau tunduk dan patuh pada si kumbal ini, kau tahu ada yang datang. Tapi kau tidak tahu siapa yang datang. Sampai kau perlu serang aku
dengan benda sampah seperti ini. Maafkan aku, Guru. Maafkan. Jangan panggil aku guru. Kau pengkhianat Balong Mengkilang. Mengingkari aku dan jadi pengikut si Kumbal ini. Pengkhianat sepertimu. Hukuman yang paling pantas untuk seorang pengkhianat adalah hukuman mati. Mati. Senjata kamu mana? Hanya itu? Iya. Apa istimewanya tongkatmu itu? Setiap orang kan punya keistimewaan. Maesa punya kelebihan menggunakan tongkat. Kalau kamu dan Rangadara mempunyai keistimewaan pedang. Kalau Saung punya keistimewaan pisau. Kalau aku punya keunggulan... Senjata apa yang kamu andalkan? Kaki. Kaki? Iya, alat untuk langkah 1000. Lari. Sudah tahu danya. Gendang. Kalau kamu mau, pakai saja pedangku ini. Aku masih punya pedang yang lain. Ini aku berikan padamu. Simpan saja pedangmu itu. Aku lebih sering menggunakan tongkat ini daripada yang lain. Kalian sudah siap? Sudah, Guru. Hanya Mahesa saja yang persiapannya tidak meyakinkan. Masa iya hanya sepotong tongkat kayu yang akan dijadikan senjata? Coba aku lihat. Bukankah kemarin Nyai Dewi sudah melihatnya? Perkataanmu itu semakin membuat aku penasaran. Ada apa dengan tongkatmu itu? Sini. Serang. Siapa yang mencoba? Akan kutunjukkan kehebatan tongkat ini. Maaf, Nyai boleh mencobanya, supaya Nyai tidak penasaran. Nyai masih ingin mencobanya? Gila kamu. Gila bagaimana? Bagaimana tadi kalau Nyai Dewi Racun mau meladeni kamu dengan menggunakan pedang saktinya? Sekali tebas, tongkatmu pasti patah. Dan kalau patah, akan terbongkar rahasiamu. Makanya dalam keadaan terjepit, kita tidak ada jalan lain kecuali harus untung-untungan. Kita harus berani mengambil keputusan dan cepat bertindak.
Siwu, suruh mereka cepat keluar ya. Baik, Guru. Ayo. Ayo, cepat, Ayah. Iya, iya. Markasnya ada 2, di kota dan di desa Jambe. Yang mana yang akan kita serang? Yang dekat saja, Desa Jambe. Kenapa mereka melewati jalan ini? Mau kemana mereka itu? Loh, Ayah, memangnya jalan ini menuju kemana? Ke desa Jambe. Desa Jambe. Di sana kan ada markas company. Jangan-jangan mereka mau menyerang markas company. Mau apa mereka menyerang markas company? Mau bunuh diri? Apa mereka berani menyerang pasukan company yang besar dan kuat? Iya, tapi Ayah, mereka kan pendekar yang hebat. Satu orang saja, kekuatannya bisa sama dengan satu pasukan prajurit biasa. Kalau benar mereka mau menyerang markas company, kita harus lapor guru kita Malampir. Iya, benar. Jangan gampang lupa lapor. Sebab kita belum tahu apakah benar mereka mau menyerang markas company atau bukan. Terlalu banyak berpikir. Ayo kita ikuti mereka. Ayo, Ayah. Benar, ayo. Jangan lama-lama ya. Saya cepat kangen sama kamu. Tidak, 3 hari tidak apa-apa kan? Hati-hati ya. Iya. Surtini, gulanya tidak lupa. Tidak, masa iya sih lupa? Jangan bilang begitu. Manusia kan tempatnya hilap dan lupa. Betul juga sih, Pak. Siapa? Saya. Loh, Suarji? Saya pusing. Saya takut ada apa-apa di jalan. Biar besok saja saya perginya. Suarji? Kenapa, nak? Kepala saya rasanya mau pecah. Bagaimana, Pak? Dan semua yang saya lihat seperti berputar-putar. Sudah, sekarang dibawa tidur saja, supaya pusingnya hilang. Sur, temani aku di sini. Sebentar, aku siapkan dulu makan buat Ayah. Pijit kepalaku, Sur. Aku sudah tidak tahan. Siapa itu? Siapa? Aku. Ada perlu penting. Maaf, malam-malam mengganggu. Kiai ini siapa? Dan ada keperluan apa? Aku sedang mengejar buronan. Buronan? Loh, kok langsung nyelonong saja? Apa-apaan Kiai ini? Tidak tahu aturan? Anakmu mana? Ya ampun, tunggu. Kiai, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya Surtini, Kiai? Anak kamu menjadi korban gerandong. Apa itu korban gerandong, Kiai? Korban manusia setan. Hah? Yang hanya bisa hidup dengan menghisap darah manusia. Aku tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Tunggu.
Bagus, Sajiwo. Tombak Nur Alif. Sekarang tamat riwayat Grandong. Cepat, lepaskan orang itu. Dia tidak ada urusan dengan kamu. Kau licik Malampir. Pengecut. Kalian mundur 10 langkah. Jauhi si Grandong. Aku lepaskan orang ini. Kami sudah mundur. Lepaskan orang itu. Nanti dulu. Sebelum kalian membiarkan si Grandong pergi dengan aman. Kurang ajar. Aku tidak akan melepaskan Grandong sebelum kau menyerahkan Surtini. Kalau kau tidak menyerahkan Surtini, aku bersumpah, malam ini, di sini, kita akan sama-sama menggali kuburan. Periksa. Baik, ya. Masih itu. Grandong, kau boleh pergi. Dan kau Malampir, cepat, lepaskan orang itu. Surtini, ayo Grandong. Hilang kesempatan kita untuk membinasakan si Grandong. Tidak usah geram, Gus. Masih ada kesempatan lain. Kau kenal siapa yang ada di depan kita itu? Panglima Kumbang. Matamu awas. Tidak sia-sia kau menjadi andalan kaum golongan putih. Apa kabar Paman Kumbang? Paman mencegat kami pada malam hari di tempat seperti ini. Tentunya ada masalah penting. Benar. Kala Gondang, Kiai Ageng Bantaran dan Kiai Jauhari ditangkap Malampir. Kala Gondang bisa ditangkap oleh Mak Lampir. Itu bagaimana ceritanya? Rupanya dia kena batunya, Kiai. Apa Sembara sudah tahu? Justru berita ini saya terima dari Sembara. Tadinya dia mau pergi mencari Mak Lampir, tapi saya cegah. Karena dia sendiri sedang punya masalah. Ada apa? Sekarang ini para pendekar sedang mengincar Sembara dan keluarganya. Karena diduga menyimpan pedang malaikat. Kalau begitu, tugas kita lah yang harus menyelamatkan Kala Gondang. Ayo, kita datangi sarang Mak Lampir. Dan sekalian kita tangkap si Grandong. Kita hancurkan sarang Mak Lampir. Supaya tidak ada yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kau kira gampang memasuki wilayahku? Boleh coba, Jamas. Kita harus bisa mencegat mereka di tengah perjalanan.
Aku tidak ingin Kiai itu bersama Bagus Sajiwo dan Panglima Kumbang sampai ke tempat ini. Berhenti dulu, Nyai Dewi. Ada apa? Sebaiknya kita mencari tempat untuk istirahat dan berunding merencanakan taktik dan siasat. Saya kenal daerah sini. Di depan sana ada sebuah desa lama, dan juga ada penginapan. Ya, penginapan Kimangun. Kenapa harus di penginapan? Kita bisa istirahat di mana saja. Tapi kan kita mau berhadapan dengan company. Jadi kita membutuhkan tempat yang layak dan juga untuk markas. Membuat markas di mana saja juga jadi, ya kan? Sudah, jangan ribut. Kita sudah keluar dari wilayah kita. Berarti kita harus bisa menyesuaikan diri di wilayah baru. Jadi, saya sependapat dengan Ranggadara untuk menginap. Ya, Akur. Pasukan manapun kalau mau perang membutuhkan markas. Nah, penginapan itu bisa dijadikan markas. Untuk markas sementara. Ayo. Dewi Racun. Masih saja seperti dulu. Cantik. Kamu juga makin kaya. Bawa orang banyak begini, mau kemana? Kami mau ke desa Jambi, ada kawinan. Oh, mau ke undangan? Iya, kami mau istirahat dulu. Capek. Boleh. Tapi yang kosong hanya 3 kamar. Bagaimana, Mahesa? Tidak masalah, Nyai Dewi. Semua bisa diatur. 3 kamar lebih dari cukup. Nyai Dewi kamar sendiri. Wina, Siwu, dan Parti 1 kamar. Nah, saya, Sawung, Bondan, dan Ranggadara juga 1 kamar. Baik. Nyai Dewi, kamarnya di sebelah situ. Terima kasih. Mari, silakan. Mereka pasti lewat jalan sini. Kita serang mereka, Guru. Kau berani melawan mereka secara terang-terangan? Saya tidak pernah merasa takut pada siapapun, Guru. Kau Bajul, Lanjar, Hijau? Berani, Guru. Baik. Kita atur penyerangan. Kau Bajul. Ya, Guru. Hadapi Bagus Sajiwo. Kau Sendok. Iya, Guru. Hadapi Panglima Kumbang. Kalian berdua Lanjar dan Hijau. Iya, Guru. Bersama-sama menghadapi Kiai Jamas. Baik, Guru. Aku akan mengawasi kalian. Kalau terdesak, baru aku turun tangan. Paham? Paham, Guru. Ayo. Rupanya kedatangan kita sudah diketahui, sehingga mereka telah menyongsong kita di sini. Kalian murid-murid, mana Mak Lampir? Untuk menghadapi kalian orang-orang tua yang sudah jompo, tidak perlu dengan guru kami. Kami murid-murid Mak Lampir. Sudah cukup. Tunggu dulu. Aku bukan orang tua. Kalau merasa orang muda, minggir. Atau lebih baik pergi daripada celaka. Cantik-cantik sombong. Dari dulu memang, Mak Lampir selalu punya murid-murid cantik. Nah, Gus, kau boleh ambil seorang. Tapi tidak usah pilih-pilih, karena semuanya cantik. Terus terang, saya naksir semuanya. Tapi sayang, gadis-gadis cantik ini orang-orang sesat semuanya. Tapi tidak apa-apa. Saya mau bawa semuanya
untuk dijadikan pelayan di rumah saya. Cih, siapa sudi? Kamu tidak pantas jadi istriku. Pantasnya jadi pelayan. Sombong kamu. Kita bertaruh nyawa melawan company. Bulatkan tekad kalian. Bukan karena ingin disebut pahlawan, tapi sebagai bangsa yang patriot, memenuhi panggilan Pertiwi. Kita berjuang demi kesucian tanah air. Waspadalah kalian terhadap cucunguk-cucunguk bangsa, para pengkhianat untuk menjual tanah air kita. Kalian berani? Berani. Melihat jalan yang mereka tempuh, sepertinya mau menyatroni markas company yang ada di desa Jambe. Tapi kenapa mereka tinggal di penginapan? Coba pikir, kalau kita laporkan pada company bahwa ada segerombolan orang sekarang tinggal di penginapan Kibangun dan mau menyerang, apa company tidak langsung mengepung penginapan itu? Betul juga. Apa Dewi Racun tidak menyadari bahaya itu? Dewi Racun itu bukan orang yang bodoh. Dia pasti punya maksud lain yang kita sendiri tidak tahu. Nah, kalau begitu, kita tunggu sampai mereka bergerak. Aduh, bertele-tele. Kenapa kita tidak serang saja mereka untuk merebut Mahesa? Bahayanya besar, nak. Dewi Racun itu bukan orang sembarangan. Kalau kita bertindak gegabah, kita bisa celaka. Sabar, anakku. Siapa sih yang bisa sabar untuk ketemu calon suami sendiri? Mahesa berjanji untuk menikahi saya. Kenapa sih ayah tidak mau mengerti?
Kesiangan. Bangun, bangun. Pul, bangun. Di mana Puspita? Wah, kemana tuh anak? Mana aku tahu. Pal, bangun, Pal. Puspita tidak ada. Pal, bangun, Pal. Puspita hilang. Siapa yang hilang? Siapa? Puspita. Tadi malam dia tidur di sana, tapi sekarang tidak ada. Kemana dia? Tadi malam dia ngambek. Jangan-jangan dia minggat. Tidak mungkin. Paling dia ke sungai bongkar muatan. Ayo kita lihat. Dari sini ke markas jauh ya? Rupanya, niat Nyai menyerang company tidak main-main. Ya, untuk melampiaskan sakit hati. Nyai masih seperti yang dulu, galak sama company. Memangnya sekarang kamu tidak ya? Jiwa patriotmu sudah luntur. Setelah jadi pengusaha, tidak lagi. Kamu payah. Payah bagaimana? Ternyata semangatmu sudah melempem, Ki. Bahkan bertanya mau apa aku ke sana. Ya sudah jelas mau menyerang company. Jangan salah paham, Nyai. Supaya aku tahu apa yang bisa aku bantu. Benar kamu mau bantu? Memang sekarang aku tidak menyerang company secara terang-terangan. Tapi aku masih bisa melakukannya dengan pikiran, merancang taktik dan siasat. Baik. Tunjukkan bagaimana caranya aku dan orang-orangku masuk ke markas itu. Aku akan mencoba menghubungi orang-orangku yang bekerja di markas company itu. Oh ya? Orang-orangmu sebagai mata-mata? Atau hanya bekerja mencari nafkah? Selain mencari nafkah, aku manfaatkan jadi mata-mata. Supaya aku bisa mengetahui setiap perkembangan yang terjadi. Berapa orang, Ki? 4 orang. 3 laki-laki sebagai tukang sapu, tukang kebun, tukang mengurus kuda. Yang perempuan jadi tukang masak. Tidak ada. Masa iya kita menyusuri sungai sejauh ini? Tapi tidak ada. Jangan-jangan dia minggat. Mungkin dia ke penginapan Kimangun, mendatangi Maesa. Tidak mungkin. Anakku bukan perempuan murahan yang suka mendatangi laki-laki. Jangan lupa, Pal, orang yang sedang ngebet kadang-kadang hilang tata keramanya. Anakku tidak ngebet. Dia memang susah diatur. Iya, tapi tidak ada salahnya kita ke penginapan Kimangun. Kita lihat Puspita ada atau tidak. Baik. Ayo. Bukan tandingan kami, Guru. Mau tidak mau, Guru harus turun tangan sendiri. Walaupun aku turun tangan sendiri, belum tentu bisa mengunggulinya. Mereka terus bergerak, Guru.
semakin dekat ke sini. Mereka harus dilawan dengan tipu daya. Ya, aku tidak mau bertempur lagi dengan mereka, Guru. Kapok? Atau sebaliknya, ketagihan. Kelihatannya, Bagus Sajiwo sangat naksir sekali sama kamu. Tidak aku tidak mau seperti Kenting Sari. Kenting Sari? Saking cintanya sama Basir, sampai dia masuk golongan putih. Untuk sementara tidak apa. Siapa tahu kamu bisa mencuri tombak Nur Alip. Iya. Kamu senang tidak pada Bagus Sajiwo? Bagus Sajiwo kan ganteng. Dia tergila-gila sama kamu. Tunggu apa lagi? Aku selalu mengizinkan murid-muridku untuk bercinta dengan orang-orang golongan putih. Tapi dengan satu syarat. Harus bisa mencuri ilmunya dan bisa mencuri senjata andalannya. Ringkus! Kejar! Permisi. Numpang tanya, apa di sini pernah datang gadis cantik bernama Puspita? Wajahnya bagaimana? Cantik, periang, tangkas seperti laki-laki. Di sini ada 3 gadis cantik. 3-tiganya pendekar. Apa mungkin salah satu dari mereka yang Bapak cari? Namanya? Parti, Siwu, dan Wina. Itu bukan Puspita. Aku sedang mencari gadisku yang bernama Puspita. Tahu? Kaisa. Siapa dia, Saung? Itu gadis yang memberikan pertolongan pertama waktu Kaisa kena racun, sehingga Kaisa bisa bertemu dengan Dewi Racun. Aku lupa ingat. Soalnya waktu itu Kaisa sedang sakit, jadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Kenapa menangis, Nak? Ingin mati. Loh, setiap orang ingin berumur panjang. Kamu kok malah ingin mati, kenapa? Saya tidak tahan dibohongi lelaki. Dibohongin bagaimana? Dia berjanji mengawini saya. Malah kawin dengan wanita lain. Boleh saya tahu siapa lelaki itu? Mahesa. Hah? Betul, Mahesa? Bohong. Ini pasti fitnah. Tidak. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Sawung. Sawung, apa pernah saya berjanji untuk mengawini Puspita? Kamu sih. Bangunlah. Usaplah air matamu. Betul namamu Puspita? Anak Kopala? Kamu mencintai Mahesa? Puspita, benar mau ikut rombongan ini? Ini rombongan apa?
Ini rombongan orang-orang yang bersedia mati demi cinta. Oh ya, aku ikut. Mahesa, kamu tidak keberatan kan aku ikut? Aku juga orang yang bersedia mati demi cinta. Iya kan? Boleh kan? Terima kasih Mahesa, kamu orang yang sangat baik. Kau boleh ikut, tapi dengan satu syarat, Puspita. Apa syaratnya? Pertama, kau harus mengakui aku sebagai pemimpinmu. Kau harus patuh dan setia padaku. Bagaimana? Sanggup? Sanggup? Kedua, kau bersedia mati demi cintamu. Bersedia? Dan yang ketiga, kau tidak akan berkhianat. Karena orang yang memuja cinta, yang dianut adalah kejujuran dan kebenaran. Kau bersedia? Iya, bersedia. Ya, bagus. Mari ikut. Aku akan menguji kesetiaanmu dengan bukti. Sombong. Siapa yang sombong, Pak? Raja Mataram itu. Dia tidak mau menerima utusan yang pangkatnya rendah. Dia hanya mau menerima utusan dengan jabatan penting. Sultan Agung seorang raja. Wajar kalau dia minta utusan yang berkedudukan tinggi. Ya, memang. Tapi kita bukan taklukannya. Taklukan? Ya, dengan caranya seperti itu, Sultan Agung sama saja menganggap bahwa kita sebagai taklukannya. Padahal, kita tidak pernah kalah dan tidak pernah takluk kepada Mataram. Kira tidak begitu, Pak. Sebagai seorang raja yang besar, Sultan Agung minta dihargai. Meskipun 2 kali kalah waktu perang besar di Batavia, tapi dia tidak mau direndahkan. Artinya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kita. Itu saja, bukan? Ia tidak usah berpikir terlalu berat. Kirimkan saja surat dari Sultan Agung ini ke Batavia, biar Gubernur Jenderal yang memutuskan. Aku akan merubah jalan yang menuju ke tempat kita. Iya, biar mereka kesasar, Guru. Ya. Biar tahu rasa mereka. Mereka pasti akan tersesat. Tapi mereka kan orang sakti, Guru. Mereka pasti tahu kalau jalan ini salah arah. Tidak mungkin. Di antara mereka tidak ada Santa Lima si mata malaikat. Kiai Jamas, Panglima Kumbang, dan Bagus Sajiwo. Mereka tidak punya mata batin yang setingkat dengan Santa Lima. Ayo, cepat. Kita tinggalkan tempat ini. Itu mereka, Guru. Mereka berjalan mendekati jalan Simpang 2 itu, Guru. Wah, itu Bagus Sajiwo. Pacarku. Maaf, pacarmu. Maaf ya. Banowati. Dia yang membuat Kademangan Turi menderita. Iya. Sekarang penduduknya sedang mencari pendekar sakti untuk mengusir demangnya. Mengusir? Iya. Karena Banowati berhasil merebut kedudukan Demang dibantu oleh Mak Lampir. Mak Lampir? Benar.
Pendekar sehebat apapun tidak ada yang mampu melawan dia. Konon kabarnya, yang mampu melawan Mak Lampir hanya pendekar besar Sembara. Kenapa tidak minta tolong Sembara saja? Sembara sekarang ini tidak mengurusi keduniaan lagi. Dia hanya menyuruh kami supaya minta bantuan pada sahabat-sahabatnya yang bernama Jatmiko, Lindu Aji, Santa Lima, Rindi Antika, dan Bagus Sajiwo. Aku pernah singgah di rumahnya Demang Banowati. Dengan ayahmu? Benar. Benar apa yang dikatakan orang-orang itu? Benar. Banowati Demang yang kaya. Dia memerintah dengan kejam dan ganas. Sehingga rakyat Kademangan Turi tertindas. Aku pernah bertarung dengan Banowati. Maksudku, mau menolong rakyat Kademangan Turi yang tertindas. Berhasil? Tidak. Gagal. Kasihan rakyat Kademangan Turi. Menderita, tertindas, mereka perlu bantuan. Aku mau bantu. Tapi kita selesaikan dulu urusan kita satu persatu. Sesudah itu kita bantu mereka. Ya? Aduh, benar-benar tidak habis pikir. Kemana si Genduk perginya? Kok tega-teganya meninggalkan bapaknya? Makanya punya anak jangan terlalu dimanja. Sekarang kamu memetik buahnya. Kok aku yang disalahkan? Dia nekat karena tidak memiliki pikiran panjang. Ya, jadi jangan heran kalau dia sulit diatur. Apa iya? Iya. Memanjakan anak bukan didikan yang baik. Biarkan anak sekali-sekali bersentuhan dengan kesulitan hidup. Itu akan menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan yang penuh suka duka ini. Cukup. Kuat sekali penjagaannya. Kau pernah diajak ayahmu masuk ke dalam markas itu? Pernah. Ada apa saja di dalamnya? Macam-macam.
Ada gudang perbekalan, ada tempat tinggal tentara, dan gudang senjata. Anak cerdas. Kau beruntung mendapatkan istri seperti Puspita. Kau berani kalau aku utus ke dalam? Berani? Bagus. Gadis pemberani. Dia bisa mengemban tugas untuk menemui orang-orang Kimangun di dalam. Hati-hati kalau masuk nanti, anak cantik. Di dalam sana cari seorang ibu-ibu bernama Nyi Tiol. Babu Letnan Fui, tukang masak. Nyi Tiol? Ya, katakan padanya. Ada titipan kembang masih di dalam keranjang. Dia akan mengerti dan akan memberikan petunjuk apa yang harus kamu lakukan. Berikan barangnya, Nyai. Aku kira kembang. Apa ini? Di dalamnya ada kembang. Berikan saja padanya, Tiol. Ya. Banuwati. Kebetulan. Cepat kamu bergabung dengan mereka supaya lebih gampang memasuki markas itu.